Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis, mahasiswa PGSD STKP PGRI Sumeneb, semester 5 dengan NPM 21862061A 002303. Di video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SDN Ambuntan Tengah 4 kelas 3 pada mata kuliah untuk memenuhi tugas mata media dan sumber pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Misbahudzolam AR MPD, dengan tugas observasi media pembelajaran yang digunakan di kelas. Di SDN Ambuntan Tengah 4, sebelum saya ke kelas, saya terlebih dahulu menemui Bapak Badri Heskil sebagai kepala sekolah di SDN Ambuntan Tengah 4 untuk meminta izin kepada beliau untuk melakukan observasi di SDN Ambuntan Tengah 4, tepatnya di kelas 3. Setelah saya mendapatkan izin, saya langsung ke kelas 3 menemui Bapak Muhammad Junaidi sebagai guru kelas atau wali kelas dari kelas 3. Di media yang digunakan di kelas 3 di SDN Ambuntan Tengah 4 itu medianya berbeda-beda setiap materi, dan di sana kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013. Dan kebanyakan media yang digunakan konkret daripada media elektronik seperti video itu jarang, PPT itu juga sangat jarang. Jadi beliau menggunakan media-media konkret. Apa salah satu contoh yang diberikan beliau yang saya temui dan diberitahukan kepada saya, yaitu media rambu-rambu lalu lintas dengan nama Lingkaran Rambu-rambu Lalu Lintas, dengan materi pengenalan rambu-rambu lalu lintas 58 kelas 3. Contoh gambarnya seperti ini, contoh medianya. Media ini digunakan oleh Bapak Muhammad Junaidi untuk mengenalkan apa rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa, apa yang dimaksud dengan rambu-rambu lintas. Beliau menggunakan ini dari mulai penjelasan awal sampai akhir. Kurang lebih beliau sering menggunakan media tersebut untuk menjelaskan materi, dan biasanya itu untuk media ini digunakan oleh Bapak Muhammad Junaidi dengan peserta didik yang ikut andil dalam penggunaan media dengan cara membuat permainan dalam penggunaan media pembelajaran. Sebelum ke itu, saya akan menjelaskan apa saja bahan, alat dan bahannya, dan juga cara pembuatannya. Setelah itu baru ke penggunaan yang tadi. Pertama yang kita harus siapkan adalah kardus, setelah itu spidol warna, pensil atau bolpen, setelah itu baru gunting. Yang pertama yang kita harus siapkan adalah kardus bekas, ya. Jadi seperti ini, kardus seperti ini sudah cukup untuk satu media, untuk satu lingkaran rambu lalu lintas itu segini. Dan setelah itu kita juga bikin pola lingkaran di dalam sininya. Nah, di sini kita bikin pola lingkaran. Jadi kita bikin pola. Jadi seperti ini. Nah, kita bikin pola di lingkaran.
Setelah itu kita bikin pola lingkaran, kita gunting. Jadi seperti ini ya. Udah selesai kita gunting. Dan di sininya teman-teman nanti kita bisa diberikan warna ya. Entah itu warna hijau, terserah sesuai selera nanti ya. Lebih dahulu kita nanti bisa berikan yang namanya warna, atau polos juga bisa, gak apa-apa, sesuai dengan selera. Setelah itu kita bikin yang namanya di sebelahnya itu kita bikin dari rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. Contohnya keterangannya itu tentang dilarang parkir, jadi P diberi garis merah, atau dilarang bermain alat musik dengan gambar trompet atau alat musik yang diberi garis. Jadi kita bikin yang simpel dulu, yang garis P yang diberi garis, atau dilarang parkir. Jadi kita bikin menggunakan bikin keterangannya itu menggunakan spidol warna dengan huruf itu warna hitam dan garisnya itu warna merah. Jadi kita bikin P-nya dulu. Setelah itu selesai bikin huruf P, setelah itu kita jangan lupa berikan garis dengan warna merah. Ya, dan jangan lupa garis merahnya seperti ini. Jadi kita bisa di sini kita bisa yang namanya beri warna ya, yang bukan ini memang udah gak ada tintanya. Jadi di sini warna merah. Jadi setelah kita bikin medianya itu, jadi contohnya seperti ini, jadinya kurang lebih nanti seperti ini ya, seperti yang ada di gambar tadi. Juga kita bisa bikin medianya sebanyak mungkin. Kita bisa ada dilarang parkir, dilarang belok, jalan lurus, itu banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang kita bisa bikin. Nanti juga sesuaikan dengan waktunya juga. Dalam penggunaan disesuaikan juga tentang materinya yang mau dikenalkan apa saja, rambu-rambu lalu lintas gitu. Dan setelah itu kita ke penggunaan, kita bisa menggunakan lingkaran rambu-rambu lintas sebanyak minimal 5 sampai 10 atau sampaikan 20 media jenis lingkaran rambu-rambu lintas. Karena kenapa? Dalam penggunaannya kita nanti akan seperti yang saya sebutkan di awal, akan melibatkan, karena di sini kita melibatkan yang namanya peserta didik dalam penggunaannya. Karena media lingkaran ini digunakan sambil kita bermain. Media lingkaran rambu-rambu lalu lintas ini kita gunakan sambil bermain. Kenapa memang kita gunakan sambil bermain? Karena pada umumnya untuk siswa SD kelas awal, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu masih suka yang namanya bermain. Jadi makanya materi pengenalan rambu-rambu lalu lintas kita bikin media konkretnya. Setelah itu kita ajak bermain. Alasannya itu tadi, karena memang siswa kelas 3 masih suka akan bermain karena masih kelas awal. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama kita harus bikin yang namanya kelompok ya. Kelompok kita harus bikin dulu. Berapa kelompok itu terserah, bisa 2, 3, atau kita 5 juga boleh, sesuaikan dengan jumlah siswanya. Dan per kelompok itu bisa dari
jumlah anggota per kelompok itu minimal dari 3 sampai 5 orang per kelompok. Jadi setelah mau dibikin berapa kelompok, yang penting 3 sampai 5 kata beliau, kata informasi yang saya dapatkan. Nah, setelah kita bikin contohnya ada 5 kelompok, setelah itu kita sediakan meja 5 di depan. Jadi disesuaikan, kalau memang kelompoknya itu ada 5, kita siapkan di depan itu 5 meja. Dengan kita menyiapkan yang namanya rambu-rambu ini. Jadi kita ada 5 rangkap. Kalau kelompoknya ada 5, berarti kita butuhkan 5 rangkap media lingkaran rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu kita taruh lingkaran rambu-rambu lalu lintas atau media itu dengan posisi seperti ini. Jadi huruf atau keterangannya itu tidak kelihatan. Makanya di sini ini nanti itu diberikan warna karena memang tujuannya seperti itu. Ya. Setelah itu apa? Kita seorang pendidik nanti memberikan soal kepada atau pertanyaan atau instruksi kepada kelompok itu untuk mencari rambu-rambu A dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rambu-rambu tersebut. Jadi kita contohnya cari P yang digaris dan jelaskan apa yang dimaksud oleh rambu-rambu tersebut. Jadi per kelompok itu maju dan mencari rambu-rambu keterangan seperti ini, dan yang mendapatkan lebih awal itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan P yang digaris. Dan terus seperti itu teman-teman sampai selesai, terus seperti itu. Dan juga kalau berikan benefit poin, dan nanti yang kelompok yang kelimanya itu dikasih hadiah itu supaya media yang digunakan, pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa secara maksimal. Nah, kelebihan sendiri yang media lingkaran rambu-rambu lalu lintas itu, yang pertama tentunya sangat bisa dapat membantu siswa itu lebih aktif, ya, juga mudah, cara pembuatannya mudah, tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak, dan mudah sekali cara pembuatannya itu. Tapi kelemahan yang di sini yang saya temukan bahwa kita membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan media rambu lingkaran, terus menggunakannya sambil bermain. Jadi itu yang memang sambil bermain itu karena waktu kita memang dalam satu materi itu 1 jamnya itu hanya sedikit, itu sangat kurang efisien dalam penggunaannya, karena memang saya sebutkan tadi bahwa media ini sangat dituntut untuk sambil bermain, karena memang kalau tidak sambil bermain itu tidak akan menyenangkan. Kalau kita sambil bermain, medianya akan maksimal, tetapi kekurangannya itu yang saya sebutkan tadi, kurangnya waktu atau kurang efisiensi waktunya itu gak ada, kurang gitu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, itu merupakan kesalahan saya pribadi, dan jika ada hal yang bagus di situ, itu merupakan anugerah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun.
namun sereh masak nyumua, namun nyumuh masak raja. Namun nyareh masak nyumua, najan nemu masak pada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.